buat teman-teman yang saat ini masih di Indonesia dan lagi mau berproses untuk belajar bahasa Jepang, tetap semangat karena peluang untuk kerja ke Jepang itu banyak, bukan hanya dari sistem magang, Tokutekino, EPA, engineering, banyak sekali. Jadi kalian tetap semangat. Apabila kalian ingin Jepang ya harus bahasa Jepangnya dibagusin. Jadi fokus aja ke bahasa Jepang. Untuk mengenai job, kalian serahkan aja ke pihak LPK, pasti mereka akan mencarikan job yang terbaik. Konnichiwa minasang, selamat datang lagi di channel Edipeni, channelnya Kensuse dan X Magang. Oke, minasang, seperti yang di judul, di video kali ini aku akan ngebahas lagi tentang program magang Jepang yang akan dihapus. Terus di sini aku akan beropini atau berpendapat dari sudut pandang mereka yang masih di Indonesia dan menginginkan program magang ini tetap dilaksanakan ya. Ya, jadi di video kemarin aku beropini tentang pendapat mereka yang sudah magang di Jepang, yang sudah di Jepang. Nah, di video kali ini aku akan beropini atau berpendapat tentang mereka yang saat ini lagi berproses dan ingin menggunakan visa magang di tahun ini. Karena banyak sekali yang berkomentar di kolom komentarku kebingungan apabila program magang ini dihapus, terus mereka bisa nggak sih berangkat ke Jepang? Ya tentunya ya masih bisa, karena program untuk kerja ke Jepang itu bukan hanya tentang program magang. Karena untuk saat ini kebanyakan yang digunakan adalah program magang tersebut. Jadi kebanyakan LPK itu hanya menyediakan program magang ya, terutama di program SO dan program IM Japan ya. Karena hanya program-program itu yang banyak sekali jobnya dan gampang sekali untuk proses dan bisa berangkat di Jepang walaupun tanpa menggunakan sertifikat bahasa ya. Karena sebetulnya program magang di Jepang ini dihapus itu ada sisi positif dan ada sisi negatifnya ya. Jadi ya untuk sisi positifnya mungkin nanti ke depannya akan mendapatkan keuntungan ya, banyak sekali ya, karena sistem magang itu banyak sekali dibatasi. Terus untuk sisi negatifnya ya memang untuk seleksinya mungkin akan diperketat karena kemungkinan akan diperlukan sertifikat bahasa ya untuk pemberangkatannya. Karena sistem magang itu tidak diperlukan sertifikat bahasa ya. Jadi kalian yang ingin bekerja di Jepang itu tanpa harus mempunyai titel kalian bisa bahasa Jepang, tidak perlu. Aneh banget kan, padahal di negara kayak Korea, terus Tokutekino itu sangat memerlukan sertifikat bahasa. Jadi mereka yang belum berangkat ke Jepang itu harus benar-benar bisa bahasa Jepang. Tapi di visa magang ini itu tidak memerlukan sertifikat tersebut. Jadi mereka yang ingin bekerja di Jepang itu sangat gampang sekali menggunakan sistem magang ini. Nah, jadi ada sisi negatif dan ada sisi positifnya. Ya, mau gimana lagi? Dan mungkin kedepannya akan bisa dibilang kalau sistem magang ini dihapus dan digunakan sistem baru, kemungkinan prosesnya akan lebih sulit ya di sektor bahasa Jepang. Jadi buat kalian yang lagi berproses saat ini di Indonesia, kalian harus benar-benar belajar bahasa Jepangnya serius, jangan mengandalkan senseinya, LPK-nya saja. Kalian tapi juga harus berusaha dengan serius dan memikirkan apabila nanti bahasa kalian kurang ya otomatis tidak bisa berangkat. Itu ya. Jadi pendapatku dari sisi opiniku buat kalian yang saat ini di Indonesia, kalian tuh jangan berpikir untuk bingung ya apabila program ini dihapus. Kalian harus istilahnya bergembira karena di tahun ini kalian bukan lagi menjadi peserta magang kalau kalian berangkat. Kalian akan menjadi seorang pekerja, dan apabila seorang pekerja itu ya status kalian sudah bekerja, terus kalian nanti akan mendapatkan fasilitas-fasilitas yang setara dengan pekerja di sini, beda dengan saat dulu pas magang. Karena kalau sistem magang ya kalian
dibatasi aktivitas-aktivitasnya, terutama di tahun yang pertama. Jadi setiap tahun itu kalau sistem magang kalian harus bisa lulus tes apabila ingin lanjut ke tahun berikutnya. Jadi istilahnya nggak tenang lah kalau kita menggunakan sistem magang ini. Jadi kalian harus bergembira ya teman-teman ya. Itu ya intinya. Terus di video ini juga aku sampaikan buat teman-teman yang saat ini lagi belajar bahasa Jepang, tetap semangat bahasa Jepangnya ya. Ikuti kata sensei, tetap semangat. Oke, aku lanjutin videonya sambil jalan ya, karena aku udah lumayan lama berjemur di sini. Aku udah bikin 2 video ya di background ini dan di hari ini. Nah, jadi ini aku tuh tadi bikin videonya di belakang kuil. Kalau kalian nonton videoku sebelumnya, kalian pasti tahu. Karena aku pas mau bikin video tersebut aku sempetin ngevlog nunjukin. Nah, ini aku OTW ke ininya, ke kuilnya. Jadi di sini tuh ada tempat untuk berdoanya ya. Ada loncengnya di atasnya. Wah, ternyata sejuk banget di sini, guys. Wah, enak banget di bawah pohon. Enak banget, guys. Ternyata. Wah, tahu gini aku bikin videonya di sini tadi ya. Tahu gitu di sini bikin videonya. Enak banget, guys. Bentar. Cari tempat duduk lagi ya. Kalau di situ nggak ada tempat duduk. Nah, di situ enak kayaknya. Bentar. Wah, daripada tadi berjemur di sono. Mending duduk di sini, enak banget. Buset. Oh, enak banget. Tapi lumayan lah tadi berjemur. Karena jarang banget dapat panas. Kemarin aja seharian penuh tuh hujan. Aku gak sempat belanja kemarin. Belanjanya terpaksa hari ini. Oke, minasang, itu aja ya yang ingin aku sampaikan di video kali ini. Jadi buat teman-teman yang saat ini masih di Indonesia dan lagi mau berproses untuk belajar bahasa Jepang, tetap semangat karena peluang untuk kerja ke Jepang itu banyak, bukan hanya dari sistem magang, Tokuteki no, EPA, engineering, banyak sekali. Jadi kalian tetap semangat. Apabila kalian ingin Jepang ya harus bahasa Jepangnya dibagusin. Jadi fokus aja ke bahasa Jepang. Untuk mengenai job, kalian serahkan aja ke pihak LPK. Pasti mereka akan mencarikan job yang terbaik. Oke, aku akhiri ya. Mite kure te arigatou gozaimasu. See you in the next video.